Perlu kita tekankan, kalimat kafir itu di dalam Al-Quran, itu kalimat di dalam bahasa Arab, itu kalimat yang paling lembut. Kalimat yang paling lembut. Itu kalimat kafir. Dulu pernah bermunculan orang-orang yang mencoba merusak bahasa. Karena salah satu cara kaum orientalis untuk merusak keislaman orang Islam itu jalurnya bahasa. Ini kelak disebut dengan, bukan kelak, ini disebut dengan perang pemikiran. Perang pemikiran itu lawannya, mereka akan main dari segi bahasa. Untuk merusak apa dia? Merusak akidah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sadaqallah. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Semoga istiqamah dalam kesehatan, dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya minta maaf ini Bapak Ibu. Jujur aja, ini jantung saya agak grogi sedikit nih. Jantungan juga nih lama-lama nih Bapak Ibu. Ini bukan konferensi pers Bapak Ibu. Saya takut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya Allah, sabar. Agak apa sedikit itu. Grogi juga awak dibuatnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kebetulan kami menggantikan Ustadz Dr. Saprinaldi. Beliau lagi umrah. Kita doakan mudah-mudahan beliau, guru kita, Allah sehatkan, Allah berikan kekuatan, istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kelak kembali ke tanah air dengan selamat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin coba mengangkat sedikit. Ada satu hal yang ingin kita bahas, kaji bersama. Ini ada dalam kitab Al-Wala' wal Bara'. Kitab ini berbicara tentang loyalitas seorang yang beriman. Al-Wala' wal Bara'. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kitab Al-Wala' wal Bara' ini itu berbicara bagaimana sikap kita terhadap orang yang beriman dan sikap kita kepada orang-orang yang mohon maaf tidak beriman, atau bahasa lainnya kafir. Jadi ada bagaimana konteks kita kepada orang yang beriman dan konteks kita kepada orang yang tidak beriman. Loyalitas kita terhadap orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana? Syekh Hasim Al-As'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah berkata demikian, menukil daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi masalah beliau adalah perhatian orang-orang yang beriman. Perhatian orang Islam terhadap Islam itu sendiri. Yang merusak Islam itu adalah umat Islam itu sendiri. Ini penting, poin utama bagi kita sebelum kita mulai. Yang merusak dan meruntuhkan Islam adalah orang Islam itu sendiri. Jadi ketika Umar bin Khattab berkata, hadis ini mauquf, cuma sampai kepada Umar bin Al-Khattab. Hadisnya mauquf. Kalau mauquf cuma sampai pada sahabat Nabi, tapi tak sampai kepada Nabi. Kalau sampai kepada Nabi namanya marfu'. Kalau sahabat Nabi yang melakukan sesuatu
biasanya sudah mendapatkan izin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi tak berkata demikian. Makanya ketika sahabat berkata sesuatu, hadis itu disebut dengan mauquf, cuman sampai kepada para sahabat. Tapi derajat hadisnya atau hukum hadis tersebut 3. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Umar bin Al-Khattab? Kata Umar bin Al-Khattab itu, kata beliau, hal tadri man yahdimuddin? Tahukah kalian siapa yang bakal menghancurkan agama? 3 itu, salah satu di antara ketiga tersebut adalah zallatul alim. Salah satu di antaranya adalah orang alim yang tergelincir. Orang alim yang tergelincir. Nabi memperingatkan Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Jaga olehmu nilai agama, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Islam itu hancur, hilangnya Islam itu di tangannya orang Islam itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan coba bahas loyalitas orang-orang muslim kepada orang kafir yang bisa membatalkan iman. Loyalitas orang-orang muslim mukmin kepada orang kafir yang bisa membatalkan iman. Dalam kitab yang lain Syekh Abdul Wahab berkata tentang nawaqidul Islam. Ada 10 poin yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Said Hawa mengatakan 20 poin yang membatalkan syahadat. Ulama yang lain mengatakan nawaqidul iman, setidaknya ada 10 hal yang membatalkan iman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari sekian banyak poin ini kita bahas 10 yang bukan 10. Poin-poin loyalitas orang mukmin keislaman seseorang itu bisa membatalkan imannya ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang kafir. Perlu kita tekankan, kalimat kafir itu di dalam Al-Quran itu kalimat di dalam bahasa Arab itu kalimat yang paling lembut. Kalimat yang paling lembut itu kalimat kafir. Dulu pernah bermunculan orang-orang yang mencoba merusak bahasa. Karena salah satu cara kaum orientalis untuk merusak keislaman orang Islam itu jalurnya bahasa. Ini kelak disebut dengan, bukan kelak, ini disebut dengan perang pemikiran. Perang pemikiran itu lawannya, mereka akan main dari segi bahasa. Untuk merusak apa dia? Merusak akidah kita. Dia mungkin tak berharap kita masuk agama dia, tapi dia berharap kita luntuh. Nilai-nilai Islam itu luluh atau luntuh dari kita seorang orang yang beriman tadi. Itu perang pemikiran. Makanya mereka tidak berperang dengan kita dengan senjata, karena kalau berperang dengan senjata mereka kalah. Tapi mereka berperang dengan bahasa. Salah satunya adalah seperti yang Bapak Ibu pernah dengar permasalahan kafir. Jangan katakan kepada orang kafir mereka kafir, tapi katakan kepada mereka non muslim. Kalimat ini yang kemudian menjadi persoalan dalam bahasa. Dalam bahasa Arab, perarti daripada kafir itu makna yang paling lembut di antara makna yang lain. Arti kafir itu Bapak Ibu tahu cover ya, cover tahu? Itu diambil dari bahasa Arab, cover itu. Kafir. Arti kafir itu apa? Orang-orang yang sedang menutup diri dia dari kebenaran. Itu dah bahasa paling bagus itu dan paling halus. Kecuali mohon maaf kalau dikatakan kepada mereka ya ayyuhas syayatin gitu. Itu jelas. Atau ya ayyuhar rafiduddin, wahai orang-orang yang menolak agama. Itu jelas. Tapi mereka katakan, Allah katakan dalam Al-Quran itu, wahai orang-orang yang menutupi diri mereka daripada kebaikan dan kebenaran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dan ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Kenapa kita katakan ini menjadi sebuah persoalan? Karena hari ini Bapak Ibu, loyalitas orang-orang yang beriman terkhusus orang muslim terhadap non-muslim kadang-kadang itu lebih tinggi kepada loyalitas terhadap dibandingkan loyalitas mereka terhadap Islam itu sendiri, umat muslim itu sendiri. Ini saya katakan demikian kenapa? Karena fakta menunjukkan kepada kita, ketika mereka berbaur dengan non-muslim baik, tapi ketika mereka dengan orang Islam itu sendiri tak bisa berlemah lembut, tak bisa. Dan ini persoalan kita. Mengapa kita dengan non-muslim kita bisa baik, sementara dengan orang Islam kita tak bisa baik? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya?
Mengapa kajian kok bisa dibubarkan misalkan? Tapi sementara yang lain tidak. Malah justru ini bahasa yang disebut dengan toleransi yang dibalut dengan, mohon maaf, toleransi yang dibalut dengan kebencian. Nah, hari ini kita coba bahas. Adakah pergaulan muslim atau mukmin dengan non muslim itu yang bisa membatalkan iman? Baik. Yang pertama, kata Allah di dalam Al-Quran, wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Orang yang menjadikan mereka sebagai kawan, sahabat sejati, kemudian mereka berbalik arah, lebih baik kepada non muslim daripada non muslim. Apa kata mereka? Kata Allah, faulaika humuz zalimun. Itu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Yang pertama, tinggal menetap di negeri kafir disertai ridha dengan agama kekafiran. Saya mau ambil contoh kepada Bapak Ibu semua. Saya kasih tahu contohnya begini. Ketika ada orang yang lebih memuji dan memuja negara asing, yang notabene negara tersebut adalah kafir, agamanya bukan Islam, dan mereka punya kebencian terhadap Islam. Kita ambil contoh Amerika. Amerika itu tingkat Islamophobia tertinggi. Artinya negara yang paling benci terhadap Islam. Itu nomor tertinggi adalah Amerika. Mereka tak suka dengan Islam. Mereka akan coba apapun cara untuk menghancurkan Islam. Itu mesti. Artinya apa? Ada orang-orang muslim yang menjunjung tinggi negara tersebut. Bahkan mereka mengatakan lebih baik kami tinggal di sana ketimbang tinggal di Indonesia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau ada orang seperti ini, dia sedang berada pada posisi nomor 1. Artinya apa? Mereka tinggal di negeri yang, mohon maaf, mereka tidak suka dengan Islam, mereka membenci Islam, yang negara kita mayoritas umat muslim. Termasuk negara dengan jumlah penduduk yang Islamnya terbesar di dunia. Artinya secara tidak langsung ketika mereka membenci umat-umat Islam tersebut, ketika mereka benci terhadap Islam, mereka membenci umat Islam. Itu mesti, ya. Apa yang mereka benci daripada Islam? Yang mereka benci daripada Islam itu satu saja: nilai-nilai keislaman. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap nilai-nilai keislaman itu ketika tertanam dalam diri orang-orang yang Islam tersebut, maka sulit bagi mereka untuk menggoyahkan orang-orang yang Islam tersebut. Jadi itu kunci Bapak Ibu. Ketika nilai agama itu tertanam dalam diri kita, itu menjadi pribadi yang baik. Itu sudah jelas. Tapi justru sebaliknya, ada orang-orang yang mengaku Islam tapi mereka tak menjalankan nilai-nilai keislaman. Itu adalah pemberontak atau pengkhianat di dalam agama. Pengkhianat di dalam agama. Baik, yang pertama, tinggal dan menetap di negeri kafir disertai ridha dengan agama kekafiran, dan bahkan mereka mendukung agama-agama orang-orang kafir. Artinya apa? Kita ambil contoh. Kami tinggal di Amerika, betapa bagusnya agama-agama di sana. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan harmonisasi. Sampai di sini paham kalimat ini Bapak Ibu? Itu perbandingan yang sesat. Perbandingan yang tidak sejalan ketika membandingkan Indonesia dengan Amerika. Artinya apa? Bagi mereka agama kafir, bagi mereka agama-agama di luar Islam itu lebih baik. Secara tidak langsung, pertanyaan yang sederhana, kenapa mereka tidak keluar daripada Islam? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya mereka, Allah masih menjaga keimanan dan petunjuk bagi mereka. Dan ini menjadi persoalan kita Bapak Ibu. Bermunculan orang-orang hari ini yang mencoba mengagungkan negara-negara asing, bahkan membela. Kita ambil contoh, ketika baginda Nabi Muhammad SAW dilecehkan oleh Charles Hebdo dalam kasus Prancis, itu yang membela itu umat muslim. Yang membela umat muslim, tapi mereka, mohon maaf, negara tersebut termasuk negara yang benci terhadap Islam, tapi yang mendukung mereka untuk tidak dieksekusi mati itu orang Islam. Coba bayangkan loyalitas orang-orang Islam terhadap orang-orang kafir yang bisa menyebabkan batalnya keislaman mereka atau keimanan mereka.
Maka kalimat selanjutnya kata Allah di dalam Al-Quran, la tajidul mu'minin la tajidul mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Kata guru saya begini, sebaik-baiknya, tapi ini agak apa sedikit, sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim, asal dia mati tidak dalam keadaan kafir, mati tetap masuk surga. Bapak Ibu sepakat atau tak sepakat? Ragu nampaknya. Sepakat atau tak sepakat? Sebaik-baiknya kafir, dia berikan bapak ibu makanan, kira-kira kalau mati dia tak bersyahadat, dia mati, dia kira-kira masuk surga atau neraka? Tetap masuk neraka. Tidak mungkin kita paksakan dia masuk surga, ya Allah. Tapi apa jawaban mereka? Surga itu milik Allah. Tahu kita betul. Masa orang baik kok dihakimi neraka? Sampai di sini paham. Artinya apa? Mereka sedang menolak dosa besar. Mereka sedang menolak konsep yang terbangun bahwa surga itu hanya dimiliki orang-orang yang beriman. Kata mereka tidak. Orang baik meskipun tidak beragama tetap masuk surga. Apa alasan yang lain? Urusan surga dan neraka itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini konsepnya kelompok Murji'ah. Apa kata mereka? Bahwa neraka, surga dan neraka itu bukan hak Anda menghakimi seseorang. Betul, kita tak berhak menghakimi seseorang. Tapi kalau dia kafir, dia tak bersyahadat, itu bisa kita katakan. Orang yang tak bersyahadat bisa kita katakan. Orang yang tidak muslim bisa kita katakan masuk ke dalam. Tapi kita tak boleh katakan kau penghuni neraka. Itu tak boleh. Langsung ke orang, sini kau penghuni neraka kau ni. Itu tak boleh. Siapa tahu setelah itu dia masuk Islam, awak yang bersalah. Bisakah kita masuk ke dalam surga? Itu menjadi persoalan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka sebaik-baiknya kafir, kalau mereka tidak bersyahadat dan tidak mati dalam keadaan berislam, maka mereka mati dalam keadaan kafir. Tapi kemudian sebaliknya, seburuk-buruknya muslim, ya kita berharap muslim itu tak buruk, itu saja. Seburuk-buruknya muslim, sekalipun mereka, mohon maaf, asal mati tidak dalam keadaan kafir, mati dia bisa masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Umat muslim itu kata Nabi, dakhalal jannah ila man aba. Umat muslim itu pasti masuk surga. Kemudian kalimat selanjutnya, illa man aba, kecuali yang tak pengen. Ada yang tak pengen masuk surga? Ada Pak yang tak pengen masuk surga? Ada Pak yang melakukan kemunafikan. Orang yang munafik, orang yang membatalkan keimanan, orang yang membatalkan syahadat dia, kalau mereka tak bertaubat kepada Allah sebelum mereka mati, mereka akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha, musyrikin, sama dengan orang-orang musyrik, sama dengan orang kafir. Mereka masuk ke dalam neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Salah satu yang membatalkan syahadat dan salah satu yang membatalkan keislaman seseorang, syirik. Kata Syekh Abdul Wahab syirik. Kata Sayyid Hawa, mereka bisa membatalkan syahadat. Orang yang syirik bisa membatalkan syahadat. Kemudian kata Abdul Wahab, orang yang syirik bisa membatalkan keislaman dia, karena mereka menyekutukan Allah. Orang yang datang ke dukun berarti bisa batal syahadatnya. Bisa. Kalau mereka percaya kepada dukun, batal syahadat dia. Berarti apakah batal syahadat dia langsung jatuh kepada kafir atau dihukumi kufur? Ulama berbeda pendapat. Kata para ulama, tidak kafir. Mereka tidak keluar daripada Islam, tapi mereka kufur. Tertanam dalam diri mereka satu keburukan, yang keburukan, derajat keburukan itu sama dengan kufur. Artinya apa? Kalau mereka tidak bertobat daripada kekufuran itu, mau mereka melaksanakan ibadah apapun, mau sholat tahajudnya 100 rakaat, duha dia entah berapa rakaat, terserahlah pokoknya. Tapi kemudian dia tak bertobat dari perbuatan kufur tadi, Allah tak bakal terima tu amal ibadah mereka. Tidak akan. Allah tolak amal ibadah itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Artinya konsep yang terbangun. Maka kata Allah dalam Al-Quran, janganlah orang mukmin itu menjadikan orang kafir itu sahabat sejati. Tapi kami boleh nggak berkawan dengan kafir? Boleh, tak salah. Dia kafir itu ada dua paling tidak. Yang paling tidak ada dua. Satu kafir harbi, satu lagi kafir zimmi. Zimmi itu bawah dalam naungan kita. Ketika Nabi membangun piagam Madinah, itu ada kafir namanya kafir zimmi yang berada di bawah naungan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kafir yang selanjutnya namanya kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita.
Siapa contohnya? Yahudi. Siapa contohnya? Nasrani. Yang Nasraninya itu ada misionarisnya. Mereka pasti nyerang kita. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini konteks Bapak Ibu. Yang harus kita jaga itu siapa? Diri kita. Berarti kita tidak boleh dong berkawan dengan, ini jangan dipotong dulu. Berarti kita tidak boleh dong berkawan dengan non muslim. Salah. Kita boleh berkawan dengan muslim, tapi jangan sampai ketika kita berkawan dengan non muslim itu, tapi justru kita lebih loyal kepada non muslim ketimbang muslim. Non muslim sakit kita jenguk, non muslim sakit kita jenguk. Sekarang yang muslim sakit di samping rumah kita jenguk atau kita caci maki. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita tidak jenguk dia, kita caci maki dia, kita tak senang dengan dia, kita terjerumus dalam permasalahan tadi. Bisa membatalkan iman. Baik, yang kedua, mengubah kewarganegaraan dengan negara kafir yang memerangi kaum muslimin karena senang dan ridha dengan negara kafir tersebut. Nah, ini ada Bapak Ibu, ini kasus dulu. Di salah satu pimpinan pesantren ketika itu, saya sebut, tak usah disebut ya, jaga kode etik. Jadi Bapak Ibu, waktu itu ada pimpinan pesantren yang mengatakan dengan tegas, dan beliau yang kemudian mencela pimpinan tersebut tinggal di Amerika, dan dia lebih senang tinggal di sana, dan dia sangat mengagumi negara tersebut. Apa kata pimpinan tadi? Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka, kemudian seburuk-buruknya muslim, kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, dia mati masuk surga. Artinya apa? Kalimat itu kemudian diambil Pak. Itu public figure kita yang sekarang tinggal di sana. Itu artis di Indonesia, kemudian dia jadi tinggal di sana dan berkewarganegaraan di sana. Dia menetap di sana. Tapi dia tak suka dengan Islam. Dia muslim, tidak tahu. Ketika ditanya agama dia tak mau jawab. Ketika dikatakan ateis dia tidak komen, no comment. Artinya apa? Tapi justru dia malah menyerang sebaliknya. Sekarang itu banyak, mohon maaf, artis-artis yang mohon maaf, keblinger. Kenapa? Kadang ada artis yang menentang Tuhan itu. Mana Tuhan itu? Kalau memang betul Tuhan itu ada, dia muslim, tapi dia tentang Tuhan. Kalau memang betul Tuhan itu ada, ini aku sedang berzina, kenapa tidak diazab? Kata dia. Masya Allah, saya bilang ini sabar, kita yang harus bersabar Bapak Ibu. Kalau tidak, mungkin kalau sempat datang ke Pekanbaru, mungkin dihabisin sama bapak-bapak nih. Sayangnya artisnya perempuan, mungkin tak berani juga bapak-bapak nih, karena takut sama istri-istrinya Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu kelakuan Pak, mohon maaf, mereka yang merubah pola pikir masyarakat. Mereka punya fans, mereka punya pendukung yang banyak. Ketika kita, mohon maaf, ketika kita yang mukmin mencela mereka, itu kita diserang balik itu sama fans-fansnya dia. Nah, artinya ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu, kemudian menjelekkan Islam, dan mereka tinggal di negara asing. Maka bahasanya, ketika mereka mengubah kewarganegaraan dan tinggal di negara tersebut, kemudian mereka memerangi kita dan mereka senang dengan tinggal di sana, itu bagian daripada yang bisa merusak iman. Ketiga, tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Tasyabbuh, menyerupai orang kafir secara mutlak dan totalitas. Ini penyakit musiman juga biasanya. Penyakit musiman. Dan ini sudah kita sampaikan. Oh, di sini belum kita sampaikan. Ini penyakit musiman. Sebentar lagi tanggal 25 kita lihat. Tanggal 25 kita lihat Bapak Ibu. Saya berharap betul yang di sini tidak ada mengikuti hal demikian. Apa hal demikian? Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Bayangkan mereka punya gaya untuk membuat kita agak goyah dengan keimanan dan akidah kita. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita ulang Bang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman mengucapkan selamat Natal. Itu yang, mohon maaf, yang tidak suka banyak. Yang tidak suka bukan sedikit, banyak. Yang tidak suka itu non muslim apa muslim? Coba uniknya adalah yang tidak suka dengan fatwa tersebut justru umat non muslim senang. Kenapa? Bagi mereka toleransi yang baik. Tapi kenapa muslim yang tak suka? Artinya ada apa? Ada apa di balik itu? Artinya apa? Ada konsep toleransi yang dibangun, tetapi yang dikemas sedemikian rupa, di belakang toleransi itu ada kepentingan. Itu yang kita tak pengenkan. Tasyabbuh secara mutlak itu apa maksudnya?
Tasabbuh secara mutlak itu ketika kita mengikuti adat dan tradisi mereka dan kita mendukung mereka. Kita mendukung mereka. Umat muslim kalau masih percaya dengan mitos-mitos itu bagian. Kita ambil contoh. Oh, ini susah juga ngasih contoh ya. Jadi gini Bapak Ibu. Sekarang ini kita umat muslim. Umat muslim jangan percaya pula dengan ketika jualan tuh ada gambar-gambar tertentu yang goyang-goyang kepala itu. Tahu Bapak Ibu? Ini saya dapatkan Bapak Ibu. Ada muslim, dia jualan. Ketika jualan dia pakai yang goyang-goyang kepala itu. Ya, itu maksud saya. Dan percaya, apa kata mereka? Itu mendatangkan keberkahan. Umat muslim tak boleh percaya pada demikian. Itu sama. Tasabbuh kita dengan begitu. Yang kedua, umat muslim jangan bertasabbuh. Mohon maaf, sekalipun kita memakai atribut-atribut mereka, tanggal 25 nanti lihat. Banyak yang kemudian membeli atribut-atribut yang memang yang bukan atribut kita. Peci kita caci maki, jubah kita caci maki, orang berjenggot kita caci maki, celana cingkrang kita caci maki, tapi yang kayak gitu kita pakai. Itu banyak Pak, bukan sedikit. Pertanyaan kita adalah kebencian kita itu sudah keterlaluan terhadap siapa? Umat muslim itu sendiri. Dengan dalih toleransi, kami pakai kayak gini toleransi Ustaz. Betul. Tapi ketika Anda melihat orang berjubah dan bercadar, kenapa Anda tidak bisa toleransi? Itu menjadi poin penting kita Bapak Ibu. Artinya apa? Itu keimanan. Itu iman. Tapi kalau sudah kaitannya dengan tasabbuh, itu bisa kaitannya dengan akidah. Bisa merusak. Makanya Bapak Ibu, fatwa MUI yang nolak umat muslim. Itu bayangkan. Kenapa umat muslim menolak? Karena dianggap intoleran, tidak toleransi. Saya punya kawan banyak non muslim Bapak Ibu. Dan mereka sangat senang ketika kita bahkan tidak mengucapkan selamat Natal pun mereka senang. Dulu saya pernah berdiskusi dengan beberapa kaum Kristiani yang sekolah di teologi. Dia ada namanya sekolah teologi di Yogyakarta. Dan kita sering kok diskusi. Dan mereka biasa aja tuh ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal, tidak ada masalah. Ini kenapa pula muslim yang mempermasalahkan gitu? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi persoalan kita hari ini Bapak. Artinya apa? Boleh kita menjunjung tinggi toleransi. Islam jangan pernah diajarkan tentang konsep toleransi. Justru Islam sudah sangat toleransi. Islam sudah sangat toleran. Toh kalau ada Islam yang tidak toleransi, itu bukan Islamnya yang salah, oknumnya sama. Kalau ada agama yang lain yang merusak Islam, mungkin kita tak salahkan agamanya, tapi yang kita salahkan oknum-oknum yang berada di dalamnya. Masa masjid ini ada oknum yang merusak masjid sebelah, yang kita salahkan masjidnya? Itu tidak bisa Pak. Tidak bisa, itu konsep yang keblinger, yang tidak cocok. Cari orang yang merusak tadi. Apa maksud dan tujuannya? Bisa jadi tujuannya memang sengaja untuk memperkeruh suasana, memecah belah umat. Mungkin atau tak mungkin? Hari ini tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Hari ini tujuan kaum Yahudi dan Nasrani satu saja. Bagaimana cara umat muslim itu terpecah belah, itu saja. Maka mohon maaf, berbagai macam akan mereka lakukan untuk memecah belah kita Bapak Ibu. Kalau kita tak kuat iman, kalau kita tak kuat, kalau kita tak berani, kalau kita tidak bisa menjaga persatuan, habis, hancur. Apa prediksi Nabi dalam hadisnya tak salah. Umat muslim banyak tapi lemah. Kenapa lemah? Karena terlalu banyak cinta dunia dan benci dengan kematian. Penyakit itu disebut dengan wahan, penyakit wahan. Tasabbuh menyerupai orang kafir secara mutlak dan totalitas. Man bana fi biladil a'ajib wa sana'a nayruzahum wa mihrajahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang tinggal di negeri kafir, ikut membuat meramaikan hari raya Nairuz dan Mahrajan. Ini hari raya mereka, umat-umat kafir yang pernah tinggal dulu, serta meniru-niru mereka sehingga mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Kata Nabi, orang-orang seperti, bukan kata Nabi, kata para ulama, mereka akan dibangkitkan kelak sama seperti orang-orang yang, mohon maaf, kafir. Baik, keempat, menyerupai sebagian ciri khas mereka, namun dalam perkara yang menyebabkan keluar daripada agama Islam. Tabaruk, bertabaruk. Nah, ini tabaruk ini adalah salah satu permasalahan kita hari ini Bapak Ibu. Mengambil barakah itu boleh, silahkan. Yang ingin mengambil barakah boleh, silahkan.
Tetapi Bapak Ibu, tolong jaga hati. Tolong jaga hati. Hari ini banyak orang bertabaruk. Kadang-kadang cinta dia kepada orang yang ditabaruki itu jauh lebih cinta kepada mereka daripada Allah dan Rasulnya. Ini yang kita tak penginkan Bapak Ibu. Yang tidak diinginkan oleh para ulama itu, Anda boleh bertabaruk dengan siapapun. Tapi jangan pernah bertabaruk itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Ka'bah itu berkah. Ka'bah itu barakah. Tapi kain kiswahnya kalau diambil, dipotong, dimasukkan di dalam rumah untuk jadi jimat, dianggap bertabaruk dengan Ka'bah, itu salah Pak. Salah. Kain kiswah yang kita ambil, itu kita anggap sebagai tempat keberkahan, itu salah Pak. Salah. Apalagi mohon maaf, bertabaruk kepada orang soleh, tapi mohon maaf, solat tidak. Atau solat masih jarang. Puasa tidak. Zakat tidak, mencaci maki iya, menggibah jalan. Artinya mohon maaf, mau berapa kali kita bertabaruk pun, tapi kita menjalankan perbuatan yang mohon maaf yang diharamkan oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Apa manfaat daripada tabaruk tersebut? Justru bisa lebih merusak iman. Justru bisa lebih merusak. Yang ditakutkan oleh para ulama tentang tabaruk ini adalah ketika bertabaruk itu ditakutkan melebihi daripada keutamaan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi masalah. Akhirnya yang terjadi apa? Syirik. Syirik. Kita ambil contoh. Anda, Bapak Ibu datang kepada pimpinan pondok misalkan, cium tangan. Kemudian kalau yang cium tangannya perempuan dengan laki-laki, itu jelas salah Pak. Itu jelas salah. Dalam Islam itu laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu tidak boleh Pak. Berjabat tangan saja tak boleh. Sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana hukum jabat tangan itu di negara kita hari ini? Laki-laki dan perempuan, hal yang biasa atau hal yang lumrah? Kedua-duanya hal yang biasa dan lumrah. Padahal sudah disampaikan laki-laki dan perempuan jangan bersalaman, jangan bersentuhan. Nah, ini menjadi persoalan kita. Maka mohon maaf, kita ambil yang konteksnya laki-laki dengan laki-laki. Bapak Ibu misalkan datang kepada orang soleh, alim, kita anggaplah itu mungkin Habib misalkan. Anda bertabaruk dengan Habib, boleh meminta barakah, meminta mengharapkan barakah, mungkin bagi mereka diperbolehkan. Silahkan Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi masalah, Habib itu sama dengan kita, orang soleh itu sama dengan kita. Mereka manusia yang bisa salah dan bisa benar. Artinya apa? Kita tidak boleh berlebihan terhadap mereka. Karena kalau kita berlebihan terhadap mereka, justru yang ditakutkan melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dalam kalimat yang lain disebutkan begini, sudahkah Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada cinta Anda kepada manusia? Pertanyaan kita begitu Pak. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertanyaan saya hari ini Bapak Ibu, betulkah konsep itu tertanam dalam diri kita? Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah seutuhnya, betulkah? Ketika kita tak ada makan, ketika kita tak ada duit, kemana kita datang? Kepada Allah kah kita datang atau kepada manusia kita datang? Ketika kita mohon maaf kalang kabut dengan jabatan kita hari ini, kemana kita datang? Ke manusia kah kita datang atau kepada Allah kita datang? Ini persoalan kita hari ini Pak. Bayangkan mohon maaf, sekelumit permasalahan kita hari ini semuanya mengajak kita jauh daripada akidah. Permasalahan kekuasaan mengajak kita untuk jauh daripada akidah. Permasalahan politik hari ini menjauhkan kita daripada agama. Permasalahan pendidikan menjauhkan kita daripada agama. Permasalahan sosial kehidupan sekalipun menjauhkan kita daripada nilai agama. Kalau kita tak kuat iman, yang rusak siapa? Kita Pak. Kita ambil contoh yang sederhana. Banyak betapa hari ini kontestasi politik hari ini itu sangat nampak menjauhkan kita daripada agama. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apapun bentuk perpolitikan hari ini, tolong yang harus dijaga adalah iman. Akidah kita jaga dulu. Jangan sampai kita gadaikan iman kita, akidah kita, mohon maaf, hanya karena urusan dunia. Malu kita sama Allah, malu kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Allah,
Tapi kita masih bisa mencaci maki saudara hanya karena permasalahan pilihan. Si A milihnya si Anu memilih si A, si Anu memilih si B. Padahal adik-beradik kandung, tak tegur sapa dalam rumah. Itu lebih berbahaya. Artinya apa? Kadang-kadang kecintaan mereka terhadap fans mereka itu melebihi batas, Pak. Melebihi batas. Apa hukumnya mencintai sesama muslim? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudara dia lebih daripada mencintai diri dia pribadi. Hari ini nampakkah konsep itu? Justru mohon maaf yang diangkat adalah konsep perpecahan. Kau milih si Anu kan? Ngapain kau ikut sini lagi? La ilaha illallah. Ini nyata, Pak, nyata. Suatu ketika terjadi acara 17-an. Ini nyata, Pak, nyata sekali. 17-an itu. Kebetulan yang mengadakan ini salah satu partai. Tiba-tiba yang partai sebelah ini ada orangnya ikut nimbrung dalam acara tersebut. Difoto, Pak, dikirim kepada pimpinan mereka. Apa kata mereka? Langsung disidang, Pak. Langsung disidang. Kenapa kau ikut-ikut? Ya Allah ya Rabbi. Hanya karena pilihan kita mencaci dan memaki dan menjauhkan diri kita daripada cinta kepada sesama muslim. Coba bayangkan keberhasilan mereka membuat kita benci terhadap siapa? Saudara kita sendiri. Itu kayak disebut dengan wala. Itu kayak disebut dengan loyalitas kita terhadap muslim. Tidak. Tapi buktinya hari ini sudah nampak. Ada orang yang lebih loyal kepada non-muslim ketimbang muslim itu sendiri. Coba bayangkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Demi ini Bapak Ibu, sengaja tak saya sebut biar dapat ilustrasi sedikit. Artinya apa nih? Piti. Tidak ada piti, mati kita. Kalau bahasa lainnya tidak ada fulus mampus, kata dia. Kata Wan Nabut begitu. Kalau tidak ada fulus mampus, kata dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin kita tadi, menyerupai sebagian ciri khas mereka, namun dalam perkara yang menyebabkan kita keluar daripada agama Islam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ini Allah yang sebut dalam Al-Quran. Allah yang sebut dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu. Ini kaitannya dengan Nabi siapa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ini kaitannya dengan Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Apa kata Allah? Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu Allah yang kata. Allah yang kata. Tapi kita tidak perlu ikut-ikutan. Dan orang terdahulu sangat mengikuti perbuatan-perbuatan demikian dalam surat An-Nisa. Baik, yang kelima, menyerukan bahwa semua agama itu sama benarnya. Nah, ini poinnya dah sampai nih. Ini dah bahasa lainnya pluralisme agama. Menganggap semua agama itu benar. Kalau pluralisasi atau plural gitu saja, itu sebenarnya artinya mengakui keberadaan agama yang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengakui keberadaan agama itu boleh karena tertulis dan diakui oleh undang-undang. Agama hari ini ada, mohon maaf, Islam, Kristen. Kristen terbagi dua, Protestan dan Katolik. Yang ketiga ada Buddha, ada Hindu, ada Kongfucu, ada satu lagi. Apa satu lagi Bapak Ibu? Bahai. Jadi agama itu sekarang ada berapa? Ada 6. Yang terakhir apa? Bahai. Bahai ini Luqmanul Hakim, yang Menteri Agama, tahu Bapak Ibu ya? Menteri Agama dulu Luqmanul Hakim, kalau saya tak salah, beliau yang kemudian ikut dalam peresmian agama Bahai. Kita dituntut hari ini mengatakan kebenaran agama-agama yang lain. Dituntut. Semua agama itu sama benarnya. Dengan bahasa lain pluralisme. Hanya saja cara menuju Tuhan yang satu itu yang berbeda. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisun tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisun tsalatsa. Telah kafir kata Allah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu salisun tsalatsa. Apa artinya salisun itu? 3. Tsalatsa, 3 sama. Tuhan itu yang dianggap 3 dalam 1 atau 1 jadi 3. Itu sama Pak. Allah kata kafir. Tidak ada itu kebenaran.
Artinya apa? Inna dina indallahil Islam. Tidak bisa kita katakan itu mutlak, Pak. Semua nabi itu agamanya Islam. Bayangkan salah satu proyek Yahudi yang berhasil adalah ketika mengatakan ada agama samawi yang pernah dianut oleh para nabi. Dulu Bapak Ibu waktu saya sekolah SD itu, yang saya paham adalah agama dari Nabi Isa itu Nasrani. Agama Nabi Isa itu apa agamanya? Zaman saya SD begitu, Pak. Pertanyaannya, betulkah begitu Nabi Isa agamanya Nasrani? Tidak ada. Semua nabi agamanya apa keberhasilan mereka? Berhasil mereka membuat kabur kita dalam pendidikan. Mereka masukkan, itu bahasa lainnya begini Bapak Ibu. Ada buku judulnya Distorsi Sejarah oleh Yahudi. Nah, itu Bapak Ibu boleh cari, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu banyak. Bagaimana cara mereka mendistorsi sejarah itu. Oh, bahaya sekali, Pak. Banyak sejarah-sejarah yang mereka kaburkan. Nah, sudah azan. Wa may yabtaghi gharal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mengatakan agama yang lain itu lebih benar, dan benar, tidak usah lebih benar, benar saja kita akui, itu mereka sedang terjerumus dalam pembatalan batal iman. Kalau dalam bahasa Syekh Said Hawa, itu justru dikatakan oleh Syekh Said Hawa itu justru membatalkan syahadat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini Indonesia kedatangan orang besar. Ya Bapak Ibu, tidak perlu disebut. Artinya hari ini Indonesia kedatangan orang besar. Ini bentuk loyalitas. Kita lihat, apakah loyalitas itu menjatuhkan dalam keimanan? Bisa menyebabkan batal iman atau tidak membatalkan iman? Maka siapa yang bisa menjadi tolak ukur itu? Bagaimana perbuatan mereka? Kalau perbuatan mereka melebihi daripada batas yang sesungguhnya yang sudah ditentukan oleh Islam, itu bisa menjadi poin Bapak Ibu. Seperti posisi 5 orang yang datang ke Israel. Bapak Ibu tahu 5 orang yang datang ke Israel itu? Kita tak boleh katakan itu batal syahadat dia, tapi kita tak boleh katakan demikian. Artinya cukup kita tahu Bapak Ibu, apakah mereka munafik atau tidak itu kita tak perlu sampaikan. Tapi permasalahannya adalah ketika loyalitas di tengah hiruk pikuk genosida, mereka masih bisa mengatakan hal demikian. Pertanyaannya, kemana hati mereka? Dalam bahasa guru saya, itulah kemunafikan yang nyata. Apa kata guru saya? Kemunafikan yang nyata. Tapi saya tak katakan mereka orang munafik. Ya pandai-pandai Bapak Ibu aja lah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, ini penting poin untuk kita Bapak Ibu. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu yang berperan untuk menghancurkan kita, mohon maaf, yang berperan untuk menghancurkan kita itu banyak, tidak sedikit. Paling tidak 2 kelompok besar hari ini sedang berperan untuk menghancurkan kita. Yahudi dan Nasrani. Dalam segala lini mereka akan coba menghancurkan kita. Tapi mereka menghancurkan kita tidak dengan tangan mereka langsung. Caranya bagaimana? Mereka cari kaum-kaum munafik dari orang-orang Islam tadi yang bisa mereka kasih piti. Disitulah kemudian mereka gunakan tangan orang-orang munafik tadi untuk menghancurkan kita. Bagaimana cara mereka menghancurkan kita? Poinnya satu saja. Jauhkan mereka, orang-orang Islam, orang-orang beriman, dari agama mereka. Kalau dah jauh mereka dari agama mereka, tidak perlu capek-capek. Kalau mereka sudah cinta terhadap dunia, mereka tidak perlu capek Pak. Tidak perlu capek Pak. Mereka tidak perlu turun tangan. Karena kalau sudah dikasih, mohon maaf, sudah dikasih duit, dikasih kekuasaan, apa mau nak dikata lagi? Tak ada nak dikata Pak. Karena orang sudah cinta terhadap dunia. Maka kelak kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka jadikan perut mereka itu tujuan mereka. Artinya apa? Duit, kekuasaan, jabatan itu akan menjadi poin kelak di akhirat. Apa itu artinya? Hancurnya umat Islam disebabkan karena cinta mereka terhadap dunia. Runtuhnya Islam karena siapa? Umat Muslim itu sendiri. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, la yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Al-Quran itu, Islam itu tidak akan tersisa kecuali tinggal namanya saja. Namanya saja. Bada al-Islam gharib wa sayaudu kama bada al-gharib.
Islam itu datang dengan keanehan, maka kelak akan kembali dalam keanehan. Yang membuat Islam itu aneh siapa? Umat muslim itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan aneh tadi? Kelak umat muslim akan aneh dengan nilai-nilai keislaman. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Karena sudah mulai azan kan mesti tidak ada yang mau bertanya ya kan Pak. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Akhirnya kalau tidak bertanya kan enak, kita aman sedikit gitu. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita lain waktu kita bisa bertatap muka, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini yang belum selesai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.